Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintari. Saya dari kelas 01 TPLP 017 dengan NIM 241011400677. Di sini saya ingin menjelaskan tentang memahami konsep database dalam teknologi informasi dan dapat mengidentifikasi penerapan database dalam teknologi informasi. Yang pertama, memahami konsep dasar database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir sedemikian rupa sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Data dalam database disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang terdiri dari baris, record, dan kolom file. Database dikelola untuk sistem manajemen database (DBSM), perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data. DBMS terkenal termasuk MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. 2. Mengidentifikasi kapan menggunakan spreadsheet dan kapan menggunakan database. Spreadsheet ideal untuk data sederhana dengan volume kecil yang tidak membutuhkan banyak kolaborasi atau kompleksitas dalam pemrosesan data. Spreadsheet cocok digunakan jika data hanya untuk satu atau beberapa pengguna yang tidak memiliki relasi kompleks antar data. Database diperlukan saat data menjadi lebih kompleks, struktur, dan membutuhkan pengelolaan relasi antar data, misalnya data pelanggan dan data transisi. Database juga lebih aman, mendukung kolaborasi, dan mampu menangani volume yang jauh lebih besar serta banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi alasan organisasi memilih untuk berbagi database dan fungsi dari sistem manajemen database. Alasan untuk berbagi database: dengan berbagai database, organisasi dapat memastikan bahwa data yang digunakan oleh berbagai departemen dapat konsisten dan top up to date. Berbagai database juga meningkatkan efisiensi kolaborasi antar tim, mengurangi redundasi data, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Fungsi dari sistem manajemen database DBMS membantu dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Fungsi utamanya termasuk manajemen data, keamanan data, misalnya dengan pengaturan hak akses, manajemen backup, dan recovery data, serta mendukung query bahasa SQL. Struktur query liquid. Untuk memanipulasi data, DBMS juga mengoptimalkan akses data untuk performa yang lebih baik. 4. Mendiskusikan perkembangan database. Perkembangan database telah melalui beberapa fase, antara lain database hierarki, bentuk awal database yang berbasis pohon dengan berhubungan induk anak. Model ini sederhana tapi memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas relasi data. Database rasional dikembangkan pada tahun 1970-an, model relasional yang menggunakan tabel dan berhubungan antar kotak. Konsep ini memungkinkan akses data yang lebih. Database non-SQL berkembang pada era database besar. Database non-SQL seperti MongoDB dan Cassandra tidak memerlukan struktur tabel yang lebih fleksibel untuk data tak terstruktur, contoh untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Database NoSQL menghubungkan keunggulan non-SQL dengan konsistensi ACID dari database rasional, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi sekaligus kendala data. Database iCloud. Saat ini banyak organisasi menggunakan database berbasis iCloud untuk skalabilitas, kemudahan akses, dan pengelolaan yang lebih ringan seperti Amazon RDS dan Google iCloud SQL. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.